Shalom guys, apa kabarmu? Ya, saya senang ketemu kamu di sini lagi. Ya, salam kenal bagi kamu yang baru pertama kali nonton video saya. Nah guys, gini guys. Kita perlu belajar khususnya bagi kamu yang belum menikah untuk mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Lah, kenapa? Karena gini guys. Kalau kamu perhatiin ya, pernikahan-pernikahan yang ada di sekitarmu aja deh. Ya, entah itu saudaramu, entah itu temanmu, ya. Perhatikan. Banyak guys, pernikahan-pernikahan yang gak bahagia. Ya. Banyak orang menikah, hidupnya gak bahagia. Malah kebalikannya. Malah tiba-tiba setelah menikah, hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesusahan guys. Dalam hati kecil mereka menyesal mereka menikah. Ya, hubungan dengan pasangan tiba-tiba sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun menikah menjadi buruk. Banyak pertengkaran, banyak percekcokan, banyak masalah guys. Apalagi kalau punya baby, punya bayi, punya anak yang mentalnya belum siap, ekonominya belum siap, waduh, tambah double masalah guys. Ya, dan kita tahu sama-sama, kalian bisa googling juga. Di negara-negara maju, orang-orang sudah nggak mau alias ogah menikah, guys. Ya, mereka menghindari menikah. Nggak usah menikah. Banyak kesusahan, banyak penderitaan, seperti dibelenggu, nggak bisa bebas, seperti banyak tanggungan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan toh kalau orang-orang di negara maju ini mau menikah, mereka juga memilih child free guys. Atau nggak punya anak deh. Aduh, punya anak ribet. Gitu ya. Nah guys, konten kali ini saya pengen membawa renungan firman Tuhan tentang mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Nah, karena kalau kita salah menikah guys, maka hidup kita akan salah. Hidup kita tadi banyak penderitaan dan kesusahan setelah menikah. Nah, kita akan diperlengkapi ya. Kita akan belajar. Nah, bagikan video ini bagi teman-teman yang khususnya belum menikah, guys. Supaya mereka nggak salah langkah. Supaya mereka nggak salah pilih. Dan hidup mereka terhindar dari pernikahan yang bermasalah. Katakan amin. Nah, guys, kita akan cari tahu sesungguhnya Tuhan itu pengen apa tentang pernikahan. Ya, mari kita buka di Kejadian 2 ayat 18. Kamu nggak usah buka, boleh saya bacakan buat kamu. Tuhan Allah berfirman. Nah, perhatikan nih. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja alias jomblo. Tuhan bilang nggak baik guys. Aku Tuhan Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, menurut Tuhan, menurut firman Allah, ternyata guys, Tuhan menghendaki kita itu tidak seorang diri alias jomblo. Tuhan pengen kasih kita penolong supaya hidup kita jauh lebih baik guys. Ayat selanjutnya, Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Berdua lebih baik guys daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini bisa diartikan kalau pasangan atau dua orang bersatu, suami istri menikah, mereka punya income bisa double guys. Kalau dua-duanya bekerja, ya punya penghasilan, income-nya nggak satu, tapi bisa dua. Luar biasa kan? Ini yang dikatakan firman Tuhan ya. Bisa beli rumah, bisa beli tempat tinggal yang baik, bisa punya fasilitas yang baik. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Lalu ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, nah ini penting banget guys. Yang seorang mengangkat temannya. Ya, namanya orang hidup pasti ada masa-masa down-nya. Ada masa-masa letih dalam tanda kutip. Ya, ada masa-masa mungkin terpuruk. Nah, pasangannya dalam pernikahan bisa menopangnya guys. Katakan amin. Seorang mengangkat temannya. Bisa menopang. Karena suami istri itu seperti teman hidup. Betul? Seperti partner hidup. Ya, kalau si suami sedang jatuh terpuruk, istrinya nguatin.
Yang tenang yang, ada aku di sampingmu. Aku masih percaya sama kamu. Kamu pasti bisa yang. Kamu hebat yang. Ayo maju terus yang. Aku doain kamu ya yang. Ih, keren banget ya. Demikian juga ketika istrinya sedang terpuruk guys. Suaminya yang berkekuatan dan penghiburan. Yang gak usah takut, ada aku. Kamu boleh nangis di pundakku. Aku selalu ada buat kamu. Aku doain kamu ya yang. Nah, mereka saling menguatkan. Lain kalau jomblo guys. Ya, dia nggak bisa minta topangan tetangganya kan. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan bilang, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, ayat 11 guys. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Panas artinya seperti ada kekuatan. Ya, ada kekuatan bersama-sama guys. Ya memang kalau malam gak kedinginan, ada yang menemani dia di tempat tidur. Ya, ada kehangatan. Ya, ada keintiman. Ya, ada kekuatan. Ya. 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, gini guys. Kalau kita sendirian itu gampang dikalahkan kata Alkitab. Ya, tapi kalau berdua itu kita dapat bertahan. Ya, mungkin tadi kan saling menguatkan. Ya, lalu guys, 2 orang ini dibilang tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, ada temennya, partnernya, gak mudah kalah, gak mudah jatuh, gak mudah goncang guys. Ya, karena ada partner hidupnya, saling menguatkan. Ya, lalu kalau orang sudah menikah, punya pasangan hidup, ya, kekuatannya 2, benar gak? Pemikirannya 2, idenya 2. Kalau ada masalah, dia satu bilang gini, oh saya punya kenalan ini. Yang satu bilang, oh saya punya ide ini. Sehingga masalah-masalah dapat lebih mudah diselesaikan guys. Amin. Nah, kita kalau menikah akan punya double kekuatan, double pemikiran, double ide. Ya, keuangan yang tadi saya bilang, ya saling menguatkan, saling melengkapi, saling memberi, saling memuaskan, saling menguatkan. Wah, ini kehendak Tuhan, kamu semuanya menikah, ya. Gak gampang jatuh, gak gampang kalah. Dan tentu saja guys, Tuhan pengen pernikahanmu bahagia. Amin. Jangan pernah berpikir, wah pernikahanku ini berantem terus. Konflik terus, ini memang kehendak Tuhan. Enggak guys, itu kehendak setan. Kehendak Tuhan adalah pengennya Tuhan pernikahanmu itu harmonis. Ada kasih mesra, ada kasih sayang, saling mengasihi, saling menopang, saling memberi, saling berkorban, saling menguatkan guys. Katakan amin. Ya. Nah, pertanyaannya. Ya, sebelum pertanyaannya. Ini saya kan sudah menikah sekitar 16 tahun. Ya, perbedaan itu ada nggak? Perselisihan kecil-kecil minor ada nggak? Ada, nggak ada masalah. Ya, hanya perbedaan-perbedaan minor. Ya, semua pernikahan pasti ada. Namanya 2 kepala kan, 2 kehendak, 2 keinginan. Ya, tapi kalau ditanya enak mana Pastor Jimmy, menikah atau nggak menikah? Oh, saya waktu dulu sebelum menikah hidup saya happy guys. Ya, saya happy pokoknya. Nggak kekurangan apa-apa. Saya menikmati hidup saya sendirian. Tapi ketika menikah saya mau bilang, hidup saya jauh lebih indah guys. Ya, bukan yang tadi di awal saya bilang banyak pernikahan yang malahan hidupnya menjadi susah. Orang menikah malah susah. Saya nggak. Saya kalau ditanya enak mana? Jomblo atau menikah? Ya menikah. Jauh enak menikah guys. Dan bisa dibilang saya menikmati apa yang Tuhan inginkan. Yaitu menikah, itu saya bisa menikmatinya. Nah, pertanyaan yang paling penting.
bagaimana kita memiliki pernikahan yang indah, yang harmonis. Karena gini guys, gembala saya bilang, kalau rumah tanggamu bahagia, bisa dibilang keseluruhan hidupmu bahagia. Engkau seperti hidup di surga. Suasana surga kamu menikmati dalam seluruh hidupmu. Tapi, kalau pernikahanmu, rumah tanggamu nggak bahagia, kamu seperti hidup dalam neraka. Kamu mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Jadi kunci ya kita menikmati surga atau neraka dalam kehidupan kita adalah keluarga kita. Kita akan cari tahu bagaimana kita punya keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih. Ya, caranya gimana? Pendeta Yeri Patinasarani bilang kalau kita salah menikah, maka hidup kita seperti ada silat yang tajam itu loh, silat. Yang selalu nyakitin kita. Ya, kita nggak mau kan kayak gitu. Amin. Kita mau pernikahan kita bahagia. Katakan amin. Dan itu pun yang Tuhan kehendaki. Pernikahan kita bahagia. Bahkan pernikahan kita ini, teman-teman semua, akan menjadi berkat bagi pernikahan-pernikahan yang lain. Itu kehendak Tuhan. Ya, nah, caranya gimana? Ya, ada yang tahu caranya gimana memiliki pernikahan yang harmonis? Yang pertama adalah menemukan orang yang tepat. Amin. Karena di Kristen menikah itu sekali doang guys. Benar apa benar? Ya. Gak boleh tukar tambah, gak boleh. Sekali menikah selamanya, seumur hidup sampai maut menikahkan. Sampai maut memisahkan. Kalau ada yang salah satu mati, yang satunya boleh menikah lagi. Baru boleh menikah lagi. Kalau enggak boleh guys. Itu di Kristen. Ya. Oleh sebab itu, kamu yang belum menikah, pastikan kamu menikah dengan orang yang tepat, alias jodoh yang dari Tuhan. Kalau enggak dari Tuhan, amsyong guys. Kalau yang bukan dari Tuhan, payah guys. Ya. Nah, saya mau kasih tahu gini. Kamu percaya sama saya nggak? Jodoh itu ternyata bukan di tangan Tuhan. Ya, tapi di tangan kita. Dulu saya menganggap jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi setelah belakangan saya pelajari, saya cari tahu, saya terus gali. Yang saya temukan kebenarannya adalah jodoh itu di tangan kita. Kita ini punya free will dari Tuhan. Kehendak bebas, kehendak hidup dari Tuhan. Diberikan kepada kita. Kamu mau hidup seperti apa? Kamu mau menikahin siapa? Itu pilihanmu sendiri. Ya. Kamu mau menikah sama siapa? Mau nikah sama si A, si B, si C, terserah kamu guys. Kamu yang pilih, kamu yang memutuskan, bukan Tuhan. Ya, nasibmu itu, memilih jodoh salah satunya, itu di tanganmu sendiri. Ya, kalau takdir di tangan Tuhan, betul? Tapi kalau nasib atau menikah dengan siapa, itu pilihanmu sendiri. Dan saya mau bilang, dalam hal ini, itu malah gawat. Kenapa? Karena gini guys, sering kali manusia atau kita ini, kita nggak tahu apa yang kita pilih. Ya, apalagi mayoritas lah ya, nggak semua. Cowok-cowok, laki-laki itu pengen menikah yang cantik, yang bodinya aduhai. Yang pertama itu, ya karena mata kan, laki-laki itu selalu lihat dengan matanya. Nah, kalau perempuan, dia dirayu dikit kelemahannya di telinga, dia langsung kelepek-kelepek guys. Lalu sering dirayu, wah ini jodoh saya bahagia karena dirayu terus. Padahal itu kulitnya aja. Padahal dia bukan orang baik. Guys, bisa aja kan? Karena kita ini bukan maha tahu, betul? Oleh sebab itu, saran saya gini guys. Kamu harus menikah yang dari Tuhan. Minta Tuhan yang pilihkan jodoh buat kamu. Jadi gini, hak pilih kamu, free will kamu serahkan ke Tuhan. Tuhan pilihkan ya, aku nggak mau milih. Aku hanya mau menikah yang dari Tuhan saja. Amin Tuhan, saya nggak mau milih karena kita nggak tahu apa yang kita pilih.
Nanti kalau kamu sudah doa seperti itu guys, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan merekayasa, ya, membuat alurnya. Nanti tiba-tiba kamu sudah menikah dengan orang yang dari Tuhan. Ya. Nah, ciri-ciri jodoh yang dari Tuhan. Yang pertama, seiman guys. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah guys, harus seiman. Jangan membandingkan gini, itu tuh ada tuh teman saya, saudara saya menikah nggak seiman, terus akhirnya jadi seiman. Guys, gini, jangan ikuti contoh dari orang, tapi ikutilah kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukankah kita ini ngikutin firman Tuhan, bukan kesaksian orang lain. Amin. Gitu ya guys ya. Nah, lalu selanjutnya ternyata guys, Kristen doang atau seiman doang itu nggak cukup. Nah kenapa? Karena saya melihat sendiri. Ada satu orang menikah dengan orang gereja. Dia ditawarin orang luar gereja, nggak mau. Ya, dia pilih orang gereja. Nah ternyata orang gereja sih, orang Kristen sih. Tapi ternyata belum bertobat guys. Tapi ternyata Kristen-Kristenan doang. Kristennya nggak takut akan Tuhan. Nggak apa guys? Ya, yang nggak takut akan Tuhan. Nah, ciri jodoh yang dari Tuhan yang kedua selain seiman adalah takut akan Tuhan guys. Ya. Orang yang takut akan Tuhan biasanya mendorong kamu untuk maju dalam kerohanian. Dalam berdoa, dalam ibadah, bahkan dalam pelayan. Dia mendukung, nggak melarang-larang. Ada loh beberapa orang melarang pacarnya, calonnya itu ibadah. Kamu ibadah rajin amat kayak pendeta lu. Udahlah, nggak usah fanatik. Nah, menahan itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Tapi mendorong kamu maju di dalam Tuhan, ibadah, berdoa. Yang kamu udah berdoa belum hari ini? Nah itu mengingatkan, mendorong kita dekat sama Tuhan, berdoa, beribadah, bahkan pelayanan. Amin. Ciri kalau dia adalah takut akan Tuhan. Bukan orang yang ngajak kamu dugem, ya, minum-minuman keras, free sex, mabuk, drugs, obat-obatan terlarang, negatif, ya. Kalau ada orang seperti itu yang deketin kamu, dia bukan dari Tuhan, guys. Dia akan menjerumuskan kamu karena dia ngajak hal-hal negatif, guys. Ya, amin. Nah, gini. Kalau orang yang takut akan Tuhan, bisa dibilang, guys, dia pasti akan mengasihi kamu. Kenapa? Karena dia akan mentaati firman Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang gini, kasihilah istrimu. Ya. Kalau perempuan itu takut akan Tuhan, guys. Ketika dia menjadi istrimu, walaupun mungkin kalian sedang berkonflik, sedang marahan, sedang berantem, tapi karena dia takut akan Tuhan, dia akan taati firman Tuhan, yaitu apa? Hormati suamimu. Mungkin dia sebel sama kamu dalam pernikahan ya, tapi dia takut akan Tuhan. Aku nggak boleh sebel, kurang ajar sama suamiku. Aku mau taat firman, menghormati suamiku karena dia imamnya. Bisa seperti itu loh guys. Jadi yang paling utama adalah selain Kristen adalah orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Ya. Lalu selanjutnya, kalau ada yang deketin kamu, orangnya suka KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya walaupun menikah, maksud saya, dia suka tampar kamu, pukul kamu, hina kamu. Karena kekerasan itu ada dua guys, fisik dan verbal. Verbal itu kata-kata, ucapan, merendahkan kamu, menghina kamu. Nah guys, ambil handphonemu sekarang, putusin dia. Ya, saya serius.
Kalau kamu nggak putusin dia, jangan pernah berpikir nanti kalau dalam pernikahan dia akan bertobat. Enggak guys, malah tambah parah ya. Sebab saya melihat dengan kepala saya sendiri ada perempuan cantik, ya menarik, banyak yang suka, anak Tuhan. Tapi dia memilih suami, salah milih suami guys. Dia memilih orang laki-laki berandalan yang suka trek-trekan naik motor, yang suka mabok-mabokan, geng-gengan, kekerasan. Padahal waktu pacaran sudah ditunjukin dia suka nampar, suka kasar, suka pukul. Dan semua saudara dari yang perempuan ini bilang jangan menikah dengan dia. Dia nggak baik. Oh, dia bilang cinta aku. Kayaknya laki banget. Dia nekat menikah guys. Apa yang terjadi? Ya benar. Hampir tiap hari dia dipukulin suaminya. Saya ke rumahnya dia, pernah lihat dia bengep-bengep guys. Biru-biru, bengkak. Habis dihajar sama suaminya. Suaminya nggak tambah bertobat, tambah menjadi-jadi. Bukan itu aja, suaminya juga selingkuh. Guys, dengar baik. Kalau ada orang yang sedang deketin kamu, tapi dia tukang selingkuh, putusin sekarang. Sebab kalau enggak kamu akan menyesal di kemudian hari. Sama, ini orang yang sama. Selain KDRT, lakinya juga suka selingkuh. Sampai selingkuh dan punya anak guys. Anaknya dibawa pulang ke rumah lo, bayangin lo. Bukan berhenti sampai di situ aja. Ternyata laki-laki ini narkoba. Bukan hanya pemakai tapi pengedar. Beberapa kali masuk penjara, keluar penjara, ngabisin duit banyak. Ya, hari ini karena narkoba, dia sakit dan akhirnya meninggal. Guys, rumah tangganya sangat buruk. Seperti dalam neraka guys. Kenapa? Karena dia salah menikah. Karena dia anggap dia tuh jagoan yang hebat. Cowok laki banget. Guys, biar ini tidak pernah terjadi sama kamu. Katakan amin. Tuhan pengen pernikahan kamu harmonis. Tuhan pengen pernikahan kamu jadi berkat buat pernikahan yang lain. Pernikahan kamu diberkati Tuhan. Supaya hidupmu nanti menjadi berkat bagi pernikahan-pernikahan yang lain. Katakan amin. Ya. Kamunya yang deketin kamu suka selingkuh, putusin guys. Putusin. Yes. Tuhan akan siapkan kamu yang lain. Katakan amin. Lalu kalau kamu sedang dideketin seseorang, ya, jangan jatuh cinta yang menguasai kamu. Namanya jatuh cinta, jatuh guys. Itu tiba-tiba hilang akal sehat. Ya tadi, ini tuh suka KDRT tapi aku cinta. Ini tuh suka narkoba tapi aku cinta. Jangan guys, saran saya dengar baik. Logikamu harus jalan. Ada istilah kan zaman dulu. Kalau sedang pacaran nih. Tai kambing rasa coklat enak guys, padahal tai. Sadar woi. Jangan terbuai asmara. Asmara itu guys cirinya menggebu-gebu. Habis itu gampang hilang. Gampang lenyap. Tapi sangat menggebu-gebu menikah. Dihamilin nggak apa-apa. Menikah pokoknya. Asmara. Tadi saya bilang, logikamu harus jalan. Logika, 90% logika. Ini orang benar atau enggak? Ini orang takut akan Tuhan enggak? Ini orang Kristen atau enggak? Ini orang perangainya, sifatnya baik atau enggak? Logika dipakai. Hei perempuan-perempuan yang kadang-kadang hanya pakai perasaan. Hari ini saya mau kasih nasihat penting buat kamu. Logikamu harus jalan. Jangan dikendalikan oleh perasaan. Ya, logika harus. Ini benar nggak orangnya? Amin. Lalu selanjutnya kenali karakter aslinya guys. Kadang-kadang kalau pacaran itu yang ditampilkan hanya yang baik-baik saja. Tapi kita nggak tahu aslinya orang ini gimana sih.
Cari tahu aslinya. Temukan cara untuk kamu bisa menemukan aslinya gimana. Ya, bisa aja ketika diajak main olahraga, ya. Kadang-kadang ketika saking semangatnya aslinya kelihatan, karakternya kelihatan. Bisa juga ketika dia mengalami tekanan, masalah, aslinya gimana dia. Bisa juga ketika dia sangat diberkati, ya sangat di atas, sedang di puncak. Nah, lihat karakter aslinya. Dia semena-mena atau enggak? Dia bisa kuasai dirinya atau enggak, dan lain sebagainya. Ya, tanya saudara-saudara, tanya teman-teman dekatnya, gimana sih orang ini, kelemahannya apa, kekurangannya apa. Lalu tanya sama dirimu, gimana saya mau menerima kekurangannya. Kalau kekurangannya sangat buruk yang tadi saya sudah baca, KDRT, selingkuh, narkoba, ya minuman keras, putusin guys, berhenti. Karena itu sangat buruk akan di kemudian hari. Amin. Nah, saya mau kasih tips bagaimana memilih pasangan hidup yang dari Tuhan adalah lihat bibitnya. Orang Jawa ada bibit, bebet, bobot. Tapi saya mau menekankan bibitnya. Dia keturunan orang siapa? Orang baik-baik, rohani atau bukan? Karena gini guys. Orang itu adalah produk keluarga. Orang itu adalah produk dari orang tuanya. Kalau orang tuanya benar, biasanya anaknya benar. Buah tidak pernah jauh dari pohonnya, benar nggak? Artinya dia keturunan orang baik atau jahat, demikianlah ia. Ya, kenapa? Karena budaya dalam keluarga itu selalu cara berpikir, cara bertingkah laku, cara berkata-kata itu diturunkan, dicontohkan dari orang tua sehingga masuk ke alam bawah sadar. Ya, mirip dengan orang tuanya. Amin. Lalu terakhir saran dari saya kalau kamu menikah, persiapkan ekonomimu dengan baik. Ya kalau bisa sudah siap guys, punya penghasilan yang cukup. Bahkan kalau bisa punya tempat tinggal yang cukup lah ya. Kalau bisa punya rumah kecil-kecilan nggak apa-apa. Amin. Persiapkan dengan baik. Kenapa? Karena dulu saya pernah meremehkan. Nanti ajalah. Waktu menikah, ya ampun, numpang sana, numpang sini. Saya pernah guys. Karena saya nggak mempersiapkan ekonomi dengan baik, rumah dengan baik guys. Menderita, susah. Apalagi sudah punya anak, aduh konflik. Ya, luar biasa, berat. Saran saya, persiapkan ekonomimu sebelum kamu menikah. Ya, minimal kalau bisa punya rumah guys. Punya pendapatan yang kuat. Karena gini, kita ini hidup di sistem dunia yang semuanya butuh uang. Amin. Uang itu Alkitab bilang sebagai tempat kota yang kuat guys. Dalam Amsal 18 ayat 11. Dalam Khotbah 7 ayat 12 juga uang itu dikatakan perlindungan. Ya, uang itu mamon, akan jadi mamon kalau kita dikendalikan oleh uang, dikuasai oleh uang. Enggak, kita menguasai uang. Kita memanfaatkan uang untuk kepentingan kita. Amin. Ya. Sekarang punya anak butuh susu mahal-mahal sekarang guys, susu popok ya. Belum lagi peralatan-peralatan ya. Orang hidup ini butuh tempat tinggal. Kalau kita jomblo dulu masih enteng guys. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya tanggung jawab, beban ekonomi lebih berat juga. Maka itu persiapkan dengan baik. Ya, kalau kamu nih nanti punya anak, bisa kamu pakai babysitter atau helper, pembantu, nolongin kamu. Supaya kamu banyak waktu luang, banyak me time, supaya kamu nggak stres guys. Kenapa? Karena sejujurnya gini, kalau punya anak itu kadang-kadang ribetnya luar biasa. Malam jarang tidur. Sehari mungkin bisa tidur 2, 3, 4 jam. Karena ngurusin baby. Nah kalau ada helper kan lumayan guys, bisa istirahat dengan baik, pikirannya fresh, ya. Ada istilah baby blues. Jadi gini, sejak dia punya anak, hidupnya menderita. Ya, satu, kadang-kadang muncul stretch mark di perut, di paha, garis-garis gitu guys, nggak mulus lagi. Dulu cantik mulus, sekarang punya anak stretch mark. Lalu yang kedua, setelah punya anak, hidup gue jadi ribet ya. Gue capek banget ya sama hidup ini ya. Gue nggak punya waktu untuk diri gue sendiri ya. Kadang-kadang mandi aja nggak sempat.
ya, untuk ngerawat diri nggak sempat. Gara-gara lu nih, itu baby blues guys. Gara-gara anak nih, anak gua nih. Sampai parah, baby blues itu bisa mencederai anak, bahkan bisa membunuh. Dicekek anaknya. Gara-gara lu gua matiin. Gitu guys. Tapi kalau kita punya ekonomi yang baik, ada penolong, babysitter, pembantu ya. Tentunya suami juga harus peduli ya dengan kasih sayang lebih ya. Maka hidupmu akan sangat terbantu guys. Nah, sebab itu, ayo punyalah ekonomi yang dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai kita udah punya anak bayi harus bekerja banting tulang. Aduh, stres nanti guys. Amin. Ingat, uang adalah kota yang kuat dan uang adalah perlindungan yang bisa menolong kita. Ya, yang bisa bukan menolong kita gantiin Tuhan, bukan. Yang akan membantu membuat fasilitas. Ya, kita memakai uang, memanfaatkan uang. Katakan amin. Ya. Nah, guys, ini terakhir. Cara dapat jodoh bagaimana? Caranya adalah kamu harus berpenampilan menarik. Ya, semua itu dilihat mata. Ya kan? Jangan bau, jangan kucel, minimal bersih, kalau bisa wangi. Amin. Berpenampilan yang baik. Gak harus mahal. Lalu kamu banyak ramah, senyum sama orang. Sapa orang, tatap matanya. Jadi pribadi yang menyenangkan. Jadi pribadi yang menarik. Orang suka sama kamu. Ya, jangan cemberut, jangan kucel, jangan bau, jangan jutek, jangan jahat, jangan ketus. Katakan amin. Lalu setelah itu, carilah komunitas-komunitas yang positif ya. Jangan komunitas-komunitas yang negatif, dugem, judi, mabuk. No. Banyakin komunitas-komunitas yang baru, yang positif. Kalau bisa Kristen, anak Tuhan yang baik. Ya, orang-orang punya pemikiran yang baik. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, di situ kamu lihat orang-orang. Ya, kamu bisa melihat aslinya orang-orang. Jangan eksklusif berdua dulu, tapi lihat keseluruhan, ini orang gimana, ini orang gimana. Ya. Lalu setelah itu tampilkan pesonamu, tampilkan pelan-pelan potensimu, ya. Kalau kamu bisa bakat sesuatu, tampilkan itu. Walaupun saran saya jangan terlalu lebay, nanti dikira sombong, ya. Amin. Nanti malah enak orang-orang. Tampilkan, tapi jangan terlalu over, ya. Gitu ya. Nah, maka saya percaya kamu akan dapatkan jodoh mudah. Katakan amin. Ya, guys, saya mau berdoa bagi kamu untuk mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, hamba berdoa buat teman-teman yang ikut berdoa bersama dengan hamba-Mu ini saat ini. Kiranya mereka mendapatkan jodoh yang dari Tuhan, yang terbaik. Tuhan, biar Engkau sendiri yang memilihkan jodoh buat mereka semua ini. Bukan mereka yang memilih. Karena Engkaulah yang paling tahu yang terbaik buat kami semua, Tuhan. Biar Engkau tolong mereka boleh menikah, boleh mendapatkan jodoh yang daripada Tuhan. Supaya hidup mereka boleh harmonis, bahagia. Bahkan Kau pakai menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi rumah tangga yang lain, bagi pasangan-pasangan lain. Berkati masa depan mereka, berkati keluarga mereka nanti, berkati pasangan hidup mereka nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Guys, bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang mencari jodoh. Semoga ini bisa menolong masa depan mereka, rumah tangga mereka nanti bisa harmonis, bahagia, bahkan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.